Oke, selamat siang, selamat sore, berjumpa lagi dengan saya Nus Akbar pada episode pemrograman WPHP. Kali ini kita akan membahas tentang instalasi kode igniter. Siapa sih yang nggak tahu kode igniter, ya kan? Kode igniter adalah salah satu framework PHP yang banyak penggunanya. Oke, langsung saja kita praktek. Anda bisa mendownload source kode igniter terbaru. Saya download versi terbaru itu 21.4. Langsung saja saya extract. Next. Nah, jadi pengguna kode igniter ini sangat banyak. Kenapa banyak? Karena kode igniter adalah salah satu framework yang paling mudah diadaptasi oleh programmer pemula. Makanya penggunanya sangat banyak. Dokumentasinya pun sangat lengkap. Jadi kalau kita ingin belajar, di dokumentasi itu sudah sangat lengkap. Jadi kita mudah mempelajarinya. Paling kalau misalnya ada studi kasus yang agak susah, baru kita bertanya ke forum-forum. Forum Indonesia juga ada, di Facebook ada, forum di internet juga ada. Nah, seperti itu. Lagi menunggu proses ekstraknya ini. Jadi bagi yang tidak tahu framework itu adalah kumpulan kelas atau kumpulan library yang siap digunakan. Oke, soalnya sudah selesai. Saya pindahkan kode igniter tersebut ke SAM htdoc. Saya pastekan di sini. Saya ubah nama foldernya jadi belajar CI. Ada yang CI, ada yang CI. Nah, saya buat project terlebih dahulu. Terus belajar CI, open, finish. Nah, untuk cara mengaksesnya tersebut, untuk cara mengakses kode igniter ini sangat mudah. Sama aja sih kayak kita belajar PHP kemarin. Jadi localhost / nama project. Nah, project kita kan belajar CI. Nah, kalau berhasil akan muncul tulisan welcome ini, welcome to kode igniter. Itu artinya kita sudah berhasil menginstal kode igniter di localhost kita. Nah, ada beberapa di kode igniter ini istilahnya ada slogan small configuration, adanya konfigurasinya sedikit. Apa saja sih yang perlu kita konfigurasi? Yang pertama adalah di config. Nah, di config yang base URL ini perlu kita konfigurasi, kita sesuaikan dengan URL di browser. Atau dengan kalau misalnya kita sudah upload ke hosting, itu kita sesuaikan dengan nama domain. Di sini ini konfigurasi autoload ini adalah untuk meload library secara otomatis. Biasanya yang akan sering kita gunakan database, session kalau kita menggunakan session. Cuman ya seperti sering sih URL ya. URL form seperti itu. Ini akan sering kita gunakan nantinya. Terus ini aja dulu sih. Jadi cuman config di base URL-nya. Nah, sekarang kita akan belajar akan menjelaskan apa saja sih fungsi dari di folder config ini. Autoload tadi sudah, ini adalah untuk meload library, helper, dan model. Nah, di sini config ini konfigurasi dari website kita. Yang perlu diperhatikan database ini adalah konfigurasi tentang koneksi ke database. Kita melakukan settingnya di sini. Hostname, username, password, databasenya apa. Nah, ada lagi router. Nah, router ini adalah controller yang akan pertama kali diakses nantinya. Apa itu controller? Apa itu model? Apa itu view? Nanti akan kita bahas pada tahap selanjutnya. Situ. Ini untuk file dan kita akan lihat bagaimana sih struktur si kode igniter tersebut. Yang perlu di sini diperhatikan adalah ada folder application. Nah, di application di sini ada beberapa folder, ada chat, menggunakan chat, ada config yang isinya sudah kita bahas tadi. Ada controller, apa itu controller nanti akan kita bahas. Ada core,